Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan wabah COVID-19. Kita sebagai masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah. Bepergian ketika itu memang terpaksa dan dengan kepentingan tertentu. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari wabah ini. Tentunya kita di rumah lebih lama tidak seperti biasanya. Kita bisa bersama dengan keluarga, dengan istri, dengan anak lebih lama dari sebelum-sebelumnya. Kita memaksimalkan cinta, kasih sayang kita kepada istri, kepada anak kita, dan juga saudara kita yang ada di rumah. Dengan musibah ini, mudah-mudahan ini menjadi ujian kita untuk terus mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini atau kali ini bersama dengan saya Sugeng Riyadi untuk sharing tentang hal-hal yang patut kita ambil hikmahnya dan juga bisa kita teladani kita dalam kehidupan sebagai khalifah di muka bumi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil hikmah dari pelajaran Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah nabi pertama kali yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah. Namun tentunya ada kisah di balik semua itu. Ada kisah yang menyebabkan Nabi Adam ini diturunkan ke muka bumi. Nabi Adam adalah sosok manusia yang cerdas. Hal itu kita juga bisa lihat di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika ada skenario Allah menurunkan Adam ke bumi, ada hal-hal yang tidak diketahui oleh yang lainnya atau makhluk yang diciptakannya. Iblis misalkan, setan misalkan. Dia tidak tahu apa di baliknya. Adam adalah salah satu makhluk Allah yang awalnya dia bersama Hawa, yaitu istrinya, menjalani kehidupan di surga. Kemudian diturunkan Allah ke bumi untuk menjadi khalifah. Bersama istri dan keturunannya, Adam menjadi penghuni dan pengelola bumi.
Kisah diturunkannya Adam ke bumi diawali saat Adam dan Hawa memakan buah kuldi di surga. Allah melarang keduanya untuk memakan buah kuldi. Dikatakan oleh Allah, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Janganlah kamu dekati pohon ini, yaitu kuldi, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Bisa dibaca dalam Al-Baqarah ayat 35. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi atau kekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Dan keduanya pun terbujuk dengan rayuan iblis hingga mereka memakan buah kuldi tersebut. Padahal di dalam surga itu sudah disediakan makanan-makanan yang baik, sehat. Dari sekian banyaknya makanan itu hanya satu yang tidak boleh dimakan, yaitu buah kuldi itu. Namun ternyata iblis yang luar biasa menggoda sehingga Adam pun tergoda oleh itu. Menurut Ibnu Al-Atsir, Adam alaihissalam awalnya menolak mengikuti bujukan iblis. Namun desakan Siti Hawa yang begitu kuat akhirnya membuat Adam ikut memakan buah tersebut. Keduanya lalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Dan Allah menerima tobat mereka dan memilih Adam sebagai Rasulnya. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Quran surat 20 ayat 122. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak hikmah. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kita tahu bahwasannya tadi disebutkan bahwasannya yang pertama adalah di dalam keluarga kita mengambil, misalkan di sini kita ambil saja langsung kita sambungkan di keluarga kita. Ketika kemudian dirayu oleh iblis, sesungguhnya Nabi Adam tidak mau memakan buah kuldi itu. Namun karena didesak oleh Siti Hawa, maka kemudian terbawalah Adam untuk memakan itu. Padahal Siti Hawa adalah sosok istri yang sangat setia dan sabar. Namun karena iblis yang kekuatannya luar biasa, setiap manusia tentunya ada setan yang selalu mengikutinya sesuai dengan kemampuan dari siapa yang akan digoda ini. Jangan sampai kemudian ini menjadi pelajaran bahwasanya Hawa yang mampu untuk juga mempengaruhi Nabi Adam sebagai seorang suami untuk makan kuldi ini. Kita ambil hikmahnya, jangan sampai di dalam keluarga itu ada keliru posisi. Nah, pemimpin keluarga itu adalah seorang laki-laki, suami, bukan istri. Nah, jangan sampai kemudian di situ istri sebagai sesungguhnya adalah orang yang harus taat kepada suami, namun di situ istri menjadi dominan. Dia berlaku sebagaimana pemimpin di dalam keluarga. Ada istilah suami-suami takut istri, itu salah. Jangan sampai itu kemudian terjadi. Nah, kemudian sifat Nabi Adam itu juga menjadi pelajaran bahwasannya
godaan pria itu ada 3, yaitu harta, tahta, dan wanita. Nah, di sini kalau kemudian kita ambil bahwasannya Nabi Adam ini terbawa oleh istrinya ya, sebagai seorang wanita. Jadi harta tahta wanita itu sebagai godaan. Tapi wanita di sini yang menggoda Nabi Adam itu adalah istrinya sendiri. Nah, kalau kita melihat yang saat ini, banyak yang kemudian suami itu bisa disetir oleh istri. Ada yang bilang itu adalah karena atas nama cinta. Kalau tidak mengikuti istri, maka nanti akan ditinggal pergi. Nah, maka di situ seorang suami mau disuruh-suruh, mau mengikuti, dan sebagainya. Ada istilah cintanya sehidup semati. Nah, kisah-kisah ini sesungguhnya tidak seperti itu pada Nabi Adam. Karena godaan yang begitu besar dari iblis, istri tergoda, kemudian Adam tergoda, maka disitulah kemudian terjadilah pergolakan-pergolakan sehingga akhirnya memakan buah kulti itu. Nah, bagaimana ketika manusia sekarang ini, saat ini, ketika kemudian diberikan nikmat yang begitu banyak, hanya satu yang tidak diperbolehkan, maka orang kadang lebih suka untuk mencoba. Kemudian yang ketiga adalah murkanya Allah usai melihat Nabi Adam sedang melakukan sesuatu yang dilarang, membuat Allah menghukum keduanya untuk turun ke bumi. Dan itu secara terpisah. Bayangkan suami istri diturunkan ke bumi terpisah. Kalau manusia sekarang, sudah bunuh diri dia, dipisahkan dari belahan jiwanya. Diputus saja sudah mau bunuh diri. Dikit-dikit curhat di media sosial. Nah, ini kalau manusia sekarang itu banyak yang tidak kuat. Manusia yang lemah itu bisa kita lihat di Facebooknya saja atau status di WA-nya. Kalau status di WA itu curhat, menceritakan tentang dirinya, ya itu sesungguhnya kita bisa melihat orang ini kuat apa tidak. Kalau kuat, dia tidak akan mengeluh kepada siapapun. Dia mengeluh hanya kepada Allah. Itu tidak mengeluh kepada manusia. Itu. Nah, setelah diturunkan bumi, maka kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa ini tobatan nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya. Maka kemudian Nabi Adam selalu berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni diri kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Seperti itu selalu dibaca, dan marilah kita senantiasa membaca doa ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Adam setelah diterima tobatnya. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan lebih dulu mengeluh dan menyalahkan semuanya jika terjadi ujian datang dari Allah. Karena hal itu akan menjadi pertanda derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diuji, saya bilang tadi bahwasannya jangan kita cepat mengeluh apalagi di media sosial. Itu yang baca orang banyak, kita tidak tahu keluhan itu untuk siapa. Bisa saja orang yang begitu baper, gampang baper melihat status orang lain, dia tersinggung, kena hatinya. Wah, itu sama dengan saya. Ya, itulah manusia sekarang. Maka di media sosial itu mari kita isi dengan hikmah-hikmah, pesan-pesan, kemudian kita isi dengan ya minimal yang lucu-lucu lah, membahagiakan orang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mari saudara-saudara sekalian, kita ambil hikmah dari pelajaran Nabi Adam ini diturunkan ke bumi, itu sebagai pelajaran bagi kita semua, agar
terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kita. Kita itu adalah manusia biasa. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ujian yang berat. Walaupun ujian berat itu akan meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Ketika ujian datang, maka kita bermuhasabah diri. Ketika COVID-19 ini diturunkan ke bumi, maka ini adalah sebagai sarana kita untuk meningkatkan iman kita. Bermuhasabah diri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang nanti akan diuji dengan virus itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus itu. Dengan apa? Dengan usaha-usaha. Kita berada di rumah ini salah satu bentuk ikhtiar kita akan dijauhkan dari virus itu. Kita berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, prosedur kesehatan, itu kita lakukan. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Kita abaikan sebuah isu-isu ataupun hal-hal yang mungkin saat ini sedang dibahas bahwa ini merupakan sebuah skenario global dan sebagainya, konspirasi. Nah, tapi kita sebagai manusia, warga masyarakat ini, mari kita berikhtiar untuk menjauhkan diri sebisa mungkin dari virus ini. Kita berhati-hati, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.